punya sumber daya yang luar biasa. Ada ribuan profesor dan doktor. Ini harus didaya gunakan ini. Saya pernah menggagas sebuah solusi atau kegiatan zamannya Bang Lawada dulu, saya sebut sebagai jihad legislasi. Kenapa jihad legislasi? Kalau kebijakan pemerintah itu kan biasanya 5 tahun itu jangka waktunya. Tapi kalau undang-undang itu lebih lama. Nah, kalau kami bisa memberikan masukan terhadap sebuah rancangan undang-undang yang dibahas di Senayan, maka tentu leverage-nya akan kuat sekali dan daya sebarnya luar biasa. Nah, ini juga sangat membantu teman-teman yang ada di Senayan. Jadi kita yang ada di Senayan sangat terbantu kalau kami mempunyai konsep tentang rumusan sebuah undang-undang. Mungkin kalau belum sampai kepada sebuah usulan undang-undang baru, ya, yang ada saja di DPR dipilih mana yang paling mungkin kami bisa memberikan kontribusi. Banyak sekali, ada puluhan bahkan ratusan dari prolegnas kita. Nah, kalau satu saja bisa, saya kira luar biasa ini. Sepengetahuan saya, kami belum pernah rasanya memberikan kontribusi konkret dalam memberikan masukan terhadap perumusan atau penyusunan sebuah undang-undang. Nah, ini mungkin salah satu usulan saya. Yang kedua, usulan yang juga saya kira tidak terlalu sulit, pernah juga saya sampaikan di salah satu grup alumni HMI, dari ratusan atau ribuan alumni yang menjadi profesor dan doktor itu kan disertasi dan tesisnya kan banyak itu, Kang Jana. Bagaimana kalau diseleksi dari sekian ribu itu dipilih beberapa atau secara reguler, kemudian diterbitkan menjadi buku. Saya kira ini juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Saya bisa nanti mencarikan kawan-kawan alumni yang mempunyai keahlian sebagai editor. Misalnya Saudara Deden, itu kan ahli sekali buat buku itu. Kalau mengedit buku kan bagus sekali dia kan. Jadi tinggal kita mencarikan sedikit untuk mereka teman-teman yang bisa jadi editor. Mengenai penerbitannya ada dua ini. Kalau tidak bisa kita terbitkan sendiri, bisa kerjasama dengan penerbit. Itu ada aturan-aturannya itu. Nah, saya kira ini karya ilmiah yang luar biasa ini kan. Nggak perlu seribuan, barangkali ratusan saja dari berbagai disertasi dan tesis itu. Kalau diterbitkan saya kira sudah merupakan sumbangan yang luar biasa dari alumni HMI terhadap bangsa negara. Bagian yang paling akhir, dalam situasi COVID seperti ini, barangkali Majelis Nasional kami juga perlu mengecek adik-adik kita ini di komisariat, ya kan, supaya ada edaran lah. Mungkin ada di antara mereka yang orang tuanya nggak mampu, ya kan, karena terdampak COVID. Nah, ada baiknya kalau kita ya membantulah kesulitan yang mereka hadapi, ya kan, karena bisa juga mereka tidak pulang ke kampungnya ini kan, karena ada situasi seperti ini, terutama di daerah-daerah yang zona merah gitu, di kota-kota besar utamanya. Nah, kalau bisa melalui kami daerah, kita bisa memberikan bantuan terhadap kesulitan yang mereka hadapi dalam rangka kelanjutan kuliahnya. Saya kira ini kegiatan sangat simpatik dan sangat bermanfaat untuk adik-adik kita yang sedang menempuh perkuliahan di daerah masing-masing. Saya kira 4 hal itu saja, Kang Jana, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Yahya. Selamat juga masuk kembali ke Senayan. Amin. Terima kasih. Selanjutnya ini para rektor ya yang hadir, yang baru purna barangkali yang akan bicara dulu. Mas Rafiq ya, setelah Mas Rafiq nanti Mas Nufil. Mangga Mas Rafiq, silakan Mas. Ya Mas, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jana, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, khususnya tadi adalah ada Bang Akbar, kemudian ada Prof. Mahfud, ada Prof. Muhajir Effendi, Mbak Wiwi, dan juga banyak tadi ada Prof. Hadi, Mas Sigit,
Azam dan Yulfa dan semua presidium yang tadi sudah bicara dan juga mantan ketua umum, seluruh yang hadir di dalam meeting digital malam ini. Saya orang daerah ini, jadi mohon maaf, saya akan sampaikan dari Solo ya, saya sampaikan ini apresiasi kami apa yang telah menjadi inisiasi dari Kang Jana tentang CSN. Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Minal aidin wal faizin ya. Apresiasi saya yang pertama paling tidak adalah ini best practices ya. Best practices yang ada di Solo, manfaat atau fungsi dari CSN itu misalnya pertama untuk seperti kota di Solo misalnya, kami mengalami kesulitan awalnya mengidentifikasi siapa-siapa sebenarnya yang menjadi alumni HMI di luar kota, artinya yang dari luar, ya, dari luar Solo misalnya. Ternyata alhamdulillah dengan CSN itu diundang begitu pada datang dan kemudian mendaftar bahwa apa namanya terkumpul kemudian jumlah kami yang ada di Kota Solo ini misalnya. Dan kemudian berikutnya secara praktis Bapak dan Ibu yang saya hormati, ternyata CSN itu mampu berfungsi memobilisasi potensi, khususnya adalah kebersamaan kami itu sendiri. Nah ini dari catatan saya dan manfaat yang praktis misalnya, sekretariat HMI Cabang Solo itu sudah jelek dan katakanlah malah hampir roboh begitu. Kemudian kemarin berhasil memobilisasi potensi kami itu dan sekarang sudah berdiri tegak bagus, kira-kira hampir 300 juta terkumpul dan sekarang mungkin sekretariatnya termasuk lengkap misalnya. Ada ruang training, ada kantor, ada tempat tidur, ruang-ruang tempat tidur bagi pengurus dan sebagainya seperti itu. Nah, ini best practice yang ada, walaupun itu mungkin kecil sifatnya. Itu yang hal yang juga berdampak kemudian adalah apa yang saya sebut revitalisasi cabang. Jadi walaupun misalnya saya mantan rektor UNS 2 kali periode, itu perkembangan HMI tidak terlalu mengembirakan. Nah sekarang dengan adanya CSN itu, kami kemudian bersatu dan kemudian istilahnya melakukan pendampingan pembinaan kepada adik-adik, khususnya calon HMI, dan ini mulai tumbuh komisariat-komisariat di Solo misalnya seperti itu. Amin. Nah, ini kalau ini bisa terus, saya kira akan baik dan insya Allah HMI ke depan akan lebih baik. Yang kaitannya dengan manfaat tadi, sebenarnya ada hal yang mungkin tak terkatakan. Saya katakan sebagai namanya ada hidden agenda, sebenarnya gitu ya. Hidden agenda yang sebenarnya itu tergantung menerjemahkan, tetapi sebenarnya CSN itu kan sebuah nama dan kegiatan, di luar itu sebenarnya bisa saja melakukan banyak hal, tapi ini perlu ada koordinasi dengan sebaik-baiknya, kira itu. Artinya bisa dilakukan untuk apa saja gitu. Yang terakhir kaitannya dengan new normal tadi, saya sebagai seorang yang menekuni bidang sosial, saya kira ada peluang bagi HMI yang punya peduli pada masyarakat misalnya. Ini adalah kesempatan yang baik. Pemerintah itu punya program yang belum terlalu berjalan, namanya program Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, mengapa ini tidak ikut diberikan
semacam dukungan oleh kami, dalamnya adalah terbuka kesempatan bagi kami untuk melakukan ini. Ya. Nah, harus dijaga kemurniannya kan Jana. Jangan terseret-seret dalam ada double suara ya. Nah, Mas. Silakan Mas. Oke, baik. Ya. Nah, artinya program pemerintah sebenarnya yaitu apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini belum berjalan baik, dan kebetulan sebagai koordinator itu adalah Bapak Menko PMK yang sekarang ada di sini, Pak Profesor Muhajir ya. Karena saya laporkan, saya sekarang membantu beliau di staf khususnya misalnya tentang ini juga. Ini barangkali baik kalau sumbangan dari HMI ini kesempatan. Menurut saya pandemi COVID-19 ini momentum yang tepat untuk membuat revolusi, istilahnya apa ya, tepatnya inovasi sosial, dan lebih tepatnya lagi adalah bagaimana melakukan re-social engineering bangsa. Khususnya adalah untuk misalnya kok banyak korupsi dan sebagainya, banyak perilaku menyimpang dan sebagainya, tentunya adalah suatu peringatan dari Allah untuk kita melakukan semacam refleksi, dan ya, pendidikan karakter dan sebagainya itu sesuatu yang saya kira harus kita benahi bersama-sama. Saya kira itu tidak bijak kalau panjang-panjang, tapi bahwa new normal adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, itu adalah satu yang harus kita hadapi lah. Caranya tadi salah satunya adalah kita masuk ke dalam dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Mas di kantor Menko PMK. Mudah-mudahan tambah sehat, tambah barokah. Amin. Selanjutnya Rektor dari UB Universitas Brawijaya, Mas Nufil. Silakan Mas, ini supaya diketahui oleh para jamaah, Mas Nufil itu hebat sekali. Dari 4 orang pembantu rektor, itu hanya 1 saja yang bukan alumni HMI. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kang Jana, saya ini kadernya Mas Muhajir Effendi. Mas Muhajir ketua cabang, saya ketua komisariat. Saya orang yang paling sering disuruh dulu itu. Tapi alhamdulillah sekarang kadernya menjadi rektor. Ada yang menjadi dirjen. Hamid Muhammad dulu start saya itu waktu Maperca. Kemudian 3 wakil rektor tadi juga kadernya Mas Muhajir itu. Semuanya. Belum dekan-dekan yang lain. Biar menjadi amal beliau lah ke depan. Amin. Jadi saya bangga juga menjadi alumni HMI. Dan perlu diketahui bahwa 20 tahun Brawijaya itu dipimpin oleh bukan HMI. Bukan karena HMI tidak kuat, tidak banyak, tetapi karena tidak kompak. Alhamdulillah sekarang sudah kompak lah. Alhamdulillah begitu ya. Amin. Saya berharap juga di Majelis Nasional, di nasional semuanya menjadi kompak. Pelajaran yang sangat berharga. Saya 2 kali mencalonkan rektor, yang pertama juga kalah dicalonkan oleh teman-teman karena tidak kompak itu. Pelajaran yang luar biasa, kemudian setelah kompak akhirnya menjadi rektor karena dapat amanah dari teman-teman. Ada pelajaran yang sangat baik yang perlu saya kemukakan di sini. Saya mantan dekan pertanian. Begitu saya jadi dekan pertanian, banyak orang-orang yang ngaku HMI. Wah, saya alumni HMI, saya alumni HMI. Wah, begitu juga mahasiswanya juga begitu. Sehingga dengan demikian Presiden BEM di pertanian yang tidak pernah dikuasai oleh HMI, waktu saya jadi dekan langsung menang. Nah, Alhamdulillah. Langsung menjadi ini. Begitu juga di universitas. Di universitas juga begitu. Yang perlu diketahui bahwa Presiden mahasiswanya itu selalu bukan orang HMI. Begitu saya jadi rektor bisa kompak,
kemudian menang, begitulah. Jadi artinya pimpinan itu mempunyai peran yang sangat besar. Apalagi kalau presidennya itu dari HMI, waduh, luar biasa dampaknya. Amin, amin ya Allah. Jadi agenda ke depan kira-kira apa itu namanya alumni HMI atau KAHMI ini proyeksinya harus ke sana. Tidak hanya di nasional, mungkin juga di internasional semuanya bisa dihargai itu. Itu yang pertama menurut saya, dan itu harus direbut oleh kita. Kalau tidak bisa. Harus berjuang. Oleh karenanya mental orang-orang HMI, orang KAHMI yang menjadi pejuang itu harus menjadi perhatian kita. Namun ada sesuatu yang perlu saya sampaikan di sini, mohon maaf, perkembangan dari HMI ini tanda kutip sangat memprihatinkan. Brawijaya itu, ini kasus di Brawijaya, jumlah mahasiswanya itu 68.000. Tapi yang menjadi anggota HMI itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Apa artinya? Sistem perekrutan menurut saya, sistem perekrutan, kemudian sistem training yang dikatakan oleh Mas Muhajir tadi, sudah zaman-zaman saya masih dipakai zaman sekarang. Itu sudah. Nah, jadi oleh karenanya itu perlu menjadi perhatian. Saya waktu jadi dekan juga mencari alumni-alumni HMI yang S2 untuk jadi dosen. Tidak nemu, sulit. Apa yang terjadi? Akhirnya anaknya orang HMI yang saya jadikan dosen. Itu ilmunya Mas Muhajir itu kan begitu. Jadi oleh karenanya menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah kalau HMI ingin eksis sampai akhir zaman, itu menurut saya nomor satu adalah kaderisasi mulai dari HMI. Saya dulu mantan waktu zaman Mas Muhajir itu mantan ketua panitia Maperca. Mas Muhajir mesti ingat itu. Mantan saya ketua pelaksana untuk bimbingan tes masuk universitas. Saya ketua pelaksananya. Nggak tahu Mas Muhajir nunjuk saya apa sebabnya. Mungkin nggak tahu lah saya itu ya. Nah, itu. Jadi ada usaha yang sistematis yang dilakukan sehingga HMI itu menjadi disukai oleh mahasiswa. Bangga menjadi, saya ini HMI itu bangga. Di tas-tas waktu zaman saya itu, tasnya itu ada stikernya HMI, stikernya HMI. Sekarang tidak lagi. Dan dulu mahasiswa teladan selalu dari HMI. Oleh karenanya saya berharap betul bagaimana konsep pengkaderan dari apa itu namanya HMI itu perlu dirubah. Bagaimana harus dirubah sehingga dengan demikian dapat simpati apa itu namanya dari seluruh mahasiswa sehingga mereka menjadi ketinggalan kalau tidak masuk HMI. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Muhajir, itu kakak saya. Paling sering ke rumah saya dulu karena kakak saya juga apa itu namanya KAHMI gitulah yang sering dengan Mas Muhajir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas. Ada 10 dekan ya di Brawijaya ya yang alumni HMI. Ya, betul. Masya Allah. Mudah-mudahan kampus lain bisa mengikuti. Ya. Oke, selanjutnya Rektor UNER ada Mas Nasih. Silakan Mas Nasih, Pak Rektor UNER. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW, para senior, Kanda Yunda yang sangat saya hormati, Hafidhakumullah, dan semua yang bergabung di majelis ini yang mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dari Allah. Singkat saja, Ya Allah. mentor pertama saya adalah Mas Yahya Zaini. Ya. Jadi Mas Yahya Zaini itu adalah mentor pertama saya ketika tahun pertama masuk di Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi. Beliau dari hukum tapi bertetanggaan karena memang ada tempat-tempat di mana kita menyatu. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan HMI. Alhamdulillah kalau di UNER dalam 10 tahun terakhir sangat kondusif, terutama di 5 tahun terakhir proses-proses kaderisasi juga berjalan dengan sangat masif, meskipun ada
jeda generasi yang sangat menonjol karena memang kita sempat bertahun-tahun tidak mendapatkan peran yang cukup strategis. Kemudian yang berikutnya ada momentum yang sangat baik yang tadi sudah disampaikan adalah bahwa nampaknya kita harus sedikit meluruskan seolah-olah new normal itu karena adanya COVID, karena adanya corona. Kita mesti kembali bahwa sesungguhnya new normal adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dengan adanya dari Ramadan dan Syawal serta Idul Fitri. Karena setiap Ramadan dan setiap Idul Fitri kita menjadi orang-orang baru yang juga tentu akan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Maksudnya adalah begini, kita kami khususnya tentu aja harus menjadi semacam motor untuk bisa mewarnai kehidupan macam apa. Kalau dalam bahasa kita waktu mahasiswa itu ya watak-watuk dan wahingnya kehidupan ini kayak apa, nah itu yang harus kita berikan formulasi di awalnya. Sehingga kita yang menentukan, kita yang membuat kebijakannya, kita yang mengaturnya, kita yang memberikan blueprint-nya, bukan orang lain. Karena kalau kita hanya ikut aja, begitu new normal, kita ikut di belakangnya, ya sudah kita akan ikut skenario dari mereka yang memang mengembangkan gagasan itu. Saya pikir kita udah banyak belajar dari berbagai macam value yang kita pelajari dari Ramadan maupun dari Idul Fitri, serta dari berbagai macam value agama kita, bahwa setiap saat sesungguhnya kita adalah orang-orang yang baru yang kemudian harus menghadapi tantangan dan atau pola kehidupan baru. Pola-pola transaksi yang baru juga harus kita yang formulasikan. Jangan sampai nanti orang lain yang formulasikan, gitu kan? Karena ya sudah, jangan-jangan formulasinya nanti misalnya transaksi bisnis, tetap aja formulasinya adalah ketergantungan pada pemilik modal dengan model ribanya misalnya. Nah, itu kan transaksi-transaksi yang menurut saya harus kita hindarkan. Nah, kalau kita, para cendekiawan ini hadir sejak awal, tentu kita akan bisa meminimalisir berbagai macam dampak yang muncul di sana. Transaksi-transaksi di pasar, transaksi-transaksi di bidang kesehatan, semua pola interaksi sosial, itu mestinya kita punya potensi untuk bisa memberikan blueprint-nya dan atau arah ke depannya. Saya pikir itu yang menurut saya penting, dan kita tentu peran dan atau kontribusi di masing-masing kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau kita di perguruan tinggi, ya barangkali kita bisa diminta untuk bersama-sama formulasikan kira-kira model pembelajaran di perguruan tinggi yang ideal untuk masa-masa yang akan datang itu akan seperti apa, pola interaksinya seperti apa, pembinaannya seperti apa, pembentukan karakternya seperti apa, yang tetap menjaga kesehatan, disiplin, dan seterusnya. Tentu kita akan bisa melakukannya dengan kawan-kawan dari perguruan tinggi yang lain. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Intinya adalah kita mesti juga tidak perlu menunggu posisi-posisi strategis yang harus kemudian di pemerintahan baru kita berbuat. Kalau kita di luar pemerintahan kemudian malah ngerui, menurut saya tidak. Dimanapun posisinya, sebagai seorang Muslim, kami harus berkontribusi. Dan yang terpenting adalah bahwa kita yang harus menentukan masa depan. Bukan masa depan kita ditentukan oleh orang lain, oleh Bill Gates misalnya, oleh Donald Trump, oleh orang-orang yang memang sejak awal value-nya dan akidahnya berbeda dengan kita. Saya yakin kalau kita berada di depan dengan sejak awal memberikan arah dan warna kehidupan yang maju, kehidupan yang adil, dan kehidupan yang sehat serta inklusif itu seperti apa, dunia akan ikut pada pemikiran dan ide-ide kita. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang sungguh luar biasa. Tentu kami juga menyampaikan Id Mubarak, kullu amin wa antum bi khair, bisihah wal afiyah, dan tentu insya Allah bisa'adah wan najah. Insya Allah kita akan beruntung, kita akan berbahagia, kita akan tetap sehat, dan tentu tetap dibingkai dalam kebaikan karena keberkahan Idul Fitri yang barusan kita capai bersama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, sebenarnya
tahun ini tadinya mau diselenggarakan konvensi para guru besar, doktor, dan para intelektual alumni HMI dengan tuan rumahnya Mas Nasi ini, UNER. Tapi ya karena ada COVID ini ya mungkin kita perlu pikirkan nanti bagaimana caranya. Selanjutnya Rektor IPB, Mas Arif Satria. Mangga, Mas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Yang saya hormati Bang Akbar, Bang Mahfud, Bang Amir, Bang Jana. Bang Jana ini seperti Nokia connecting people, jadi jasanya luar biasa menghubungkan kita semua. Kemudian Bang Ari, Mbak Iwi, Bang Khalid, para koordinator presidium, dan rekan-rekan kami semuanya. Jadi saya kira isu yang penting saat ini adalah isu ya tentang bagaimana kita menuju new normal ya, dan juga bagaimana mengisi new normal. Karena itu memang ini mau tidak mau perlu percepatan adaptasi dengan new normal ini, dan bahkan mestinya kita bisa melakukan lompatan-lompatan dengan inovasi-inovasi yang tepat dan cepat, ya, sehingga kita bisa leading. Karena dunia ini sekarang sebenarnya sedang dalam proses restart ya, seperti komputer restart, di-start ulang semuanya, karena menghadapi masalah yang sama, dan kemudian juga menghadapi tantangan yang sama semuanya. Nah, sekarang kuncinya pada bisa nggak kita cepat menuju new normal ini, beradaptasi, kemudian kita bisa lakukan lompatan-lompatan, terobosan-terobosan besar untuk mengisi new normal itu. Nah, oleh karena itu memang ini butuh butuh shifting paradigm, termasuk HMI dan KAHMI. KHMI dan KAHMI saya kira harus sudah mulai memikirkan ini era ketidakpastian ini benar-benar sudah di depan mata, dan kita tidak tahu ketidakpastian apalagi yang akan datang. Jadi yang penting sekarang itu mempersiapkan ketidakpastian yang akan datang kapanpun dan tidak bisa kita prediksi. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kita semua ini harus fokus pada bagaimana creating future practice ya, bagaimana kita menciptakan praktek-praktek masa depan. Future practice yang berbeda dengan best practice, beda dengan hal-hal yang itu. Karena apa? Karena memang yang kata pepatah itu, stagnasi itu terjadi kalau ada kegagalan untuk lari dari masa lalu dan kegagalan untuk menemukan masa depan. Jadi kita akan stagnan. Oleh karena itu kita harus bisa move on, bisa kembali menemukan masa depan, dan menemukan masa depan memang mau tidak mau harus shifting gerakan-gerakan kita, cara berpikir, ya, cara bertindak, cara bekerja, dan saya kira bukan saatnya lagi kita menawarkan model-model gerakan seperti yang dulu-dulu. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Muhajir juga menekankan, ini harus baru ini, gerakan-gerakan ini. Jadi sama saja analoginya adalah, kalau kita sekarang jualan disket, ini hampir pasti nggak laku gitu. Jadi kira-kira kadang-kadang kita ini masih berjualan disket. Nah, kami di IPB memang membuka keran besar-besaran kelompok Cipayung untuk masuk ke kampus, untuk bisa bersinergi dengan organisasi Intra, yang dulunya spanduk HMI aja sering dilepas, sekarang sudah kita berikan ruang beraktivitas dalam kampus. Ini yang penting adalah bagaimana bisa membangun kompatibilitas antara aktivitas ekstra dan intra, ini bisa menyatu sama-sama, sudah artinya frekuensinya sama, kecepatannya sama, karena anak-anak yang di dalam kampus ini mau tidak mau punya agility ya, punya kelincahan yang juga luar biasa. Oleh karena itu ini teman-teman di kelompok Cipayung khususnya HMI ini harus segera melakukan reorientasi dan kemudian menemukan cara-cara baru agar bisa lebih adaptif terhadap perubahan ini. Dan saya yakin kami dan HMI masih tetap bisa menjadi lokomotif ya. Bisa menjadi lokomotif, dan sehingga mau tidak mau harus mengubah orientasinya ke masa depan. Dan inilah sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik organisasi adalah yang juga bermanfaat untuk bangsa ini dan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Arif Satria. Selamat terus, tulisan-tulisannya bagus dan saya biasa bagikan. Dan komentar dari jamaah luar biasa bagus. Terima kasih. Selanjutnya ada dari UIN Serang, Bang Fauzul Iman. Bang Fauzul Iman, mangga Bang. Mangga Bang.
Ya, Pak Kiai ini Abah nih, Pak Kiai. Mangga, mangga. Masih di unmute belum nih. Suaranya masih belum bisa nih, Bang. Unmute tulisannya udah mana? Belum ada suaranya nih. Mute ya. Abang tolong di itu dulu. Bisa nggak nih dibantu nih? Coba. Unmute. Coba nih. Sudah. Oke. Ya, udah bisa, Bang. Bang. Mangga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada saya. Ini sudah larut malam ini, saya sudah banyak mendengar dari para senior, tentunya sudah cukup banyak. Dan yang terhormat kepada Bang Muhajir yang sering saya ketemu di acara-acara KKN tematik. Walaupun Bang Muhajir punya janji untuk datang ke UIN Banten, tapi juga belum. Alhamdulillah. Halo? Halo? Iya, langsung, Bang. Halo? Langsung, Bang, Ya. langsung. Kemudian yang terhormat juga Mas Mahfud, yang juga sering ketemu saya di UIN Banten, dan sering komunikasi, kemudian juga dengan Bang Akbar Tanjung, apalagi ini merupakan orang tua yang telah menjadi sumber inspirasi bagi saya, sehingga saya juga menjadi rektor 2 periode, dari YN kemudian menjadi UIN. Pertemuan semacam ini merupakan suatu yang sangat strategis, saya kira, untuk menampung sebuah informasi kekahmian, apalagi di era COVID ini, saya kira membutuhkan sumber inspirasi yang terbaik, sehingga diharapkan dari warga Kahmi ini bisa menjadi sumber inspirator untuk menepis ya, informasi-informasi yang menyesatkan. Apalagi kita misalnya menginginkan adanya satu new normal. Tadi disampaikan oleh Bang Arief Satria, Rektor ITB, yang saya sering juga baca tulisannya di Kompas. Saya kira memang perlu kita inovasi yang mempercepat diri ya. Kita tidak bisa sebagai seorang intelektual itu untuk terlalu mencampuri urusan orang lain, tapi tidak profesional. Karena itu ada satu pepatah mengatakan yang sangat baik sekali oleh disebut dalam bukunya atau ilah ya. Al-Hikam, seorang sufi besar mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, fama ghairuka anka fala taqumu bi nafsika. Istirahatkanlah nafsumu ya, atau jiwamu untuk mengurusi orang lain. Apa yang sudah diatur oleh Allah, janganlah kau turut campur. Ini artinya membutuhkan satu profesionalisme. Ketika kita misalnya ingin menyampaikan sesuatu yang positif untuk negara itu, maka janganlah terlalu kepo, turut campur atau intervensi, tapi kita membutuhkan satu pikiran yang profesional. Nah, disinilah kami, saya kira, butuh para profesional ini untuk menyampaikan satu informasi yang tidak menyesatkan. Sekarang berita-berita hoax mengenai COVID, mengenai PSBB, ya, mengenai protokol kesehatan, mengenai undang-undang, kebijakan, dan lain-lain, ini saya kira akan berbahaya kalau kita tidak memiliki sikap keterbukaan bagi para profesional ini. Oleh karena itu menurut saya saatnya kita melakukan inovasi untuk mencapai new normal itu, kita perlu secara terbuka memberikan informasi. Nah, oleh karena itu saya kemarin sengaja menghubungi Bang Luhut, karena ini ada satu informasi-informasi yang menyesatkan di masyarakat. Kelihatan PSBB dan sebagainya, termasuk juga soal
pertambangan, kemudian tenaga kerja asing dan sebagainya. Ini saya kira peran kami perlu memberikan suatu informasi yang tidak menyesatkan pada masyarakat secara terbuka. Nah, di sini ada Bang Mahfud, Bang Akbar, Bang Muhajir, semuanya adalah menjadi pelopor terdepan. Karena itu perlu saya kira memberikan informasi yang tidak menyesatkan di tengah masyarakat ini, sehingga kami peranannya adalah tidak tersembunyi. Tetapi kita harus mengakui diri sebagai kami seperti Pak Bang Mahfud ini secara terbuka mengatakan dirinya kami ketika menjabat. Demikian juga Bang Muhajir menyatakan dirinya adalah HMI ketika menjabat. Nah, tapi ada yang lain yang tidak terbuka, yang mungkin juga ini masih berpikir-pikir dengan situasi yang ada. Menurut saya kira tidak perlu kita tersembunyi. Apalagi dalam kondisi yang membutuhkan kenormalan ini, semua saya kira harus terbuka untuk menyajikan informasi yang terbuka di tengah-tengah rakyat. Karena itu saya kemarin mengundang Bang Luhut sengaja untuk Zoom dengan para rektor, dan alhamdulillah apa yang disampaikan dengan Bang Luhut itu yang dulu kesannya adalah dipandang sebagai sesuatu yang sangat kontroversial, tapi begitu kami mendapatkan satu informasi yang luas, baik mengenai tenaga kerja asing, mengenai kerja sama dengan perdagangan dengan Cina, mengenai juga dengan Amerika, Emirat Arab, Saudi Arabia sebagai satu pengimbang kerjasama, maka ditemukanlah satu pikiran-pikiran yang rasional. Dan ini yang memang perlu dibuka seluas-luasnya, sehingga untuk mencapai normal itu, masyarakat akan diberikan satu pemikiran oleh kita atau informasi yang terbuka. Nah, ini mengapa di bawah ini terjadi satu kegelisahan, satu kegundahan. Ini saya kira sangat berbahaya andai kata kita tidak memberikan informasi yang sesungguhnya. Karena itu, saya katakan tadi adalah arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah nafsumu dari mengurusi orang lain, tetapi mari kita galakan pikiran-pikiran profesional. Tadi saya juga setuju misalnya perlu ada policy paper. Ini yang saya kira memang sekarang mulai terjadi kekeringan bagi orang-orang kami ini untuk mencapai sesuatu yang policy paper, sehingga semuanya tersumbat. Saya kira menurut saya itulah yang perlu digalakan hari ini, sehingga kita semua menjadi sumber inspirator yang bisa mempercepat hadirnya new normal ini, sehingga tidak diganggu oleh informasi-informasi yang menyesatkan di masyarakat awam. Ya. Saya sangat salut dengan orang seperti Mas Mahfud, Mas Muhajir, kemudian juga Akbar Tanjung, yang secara terbuka menunjukkan dirinya adalah alumni HMI untuk tampil di gelanggang pemerintahan dan menyampaikan informasi secara jantan. Ini saya kira perlu juga dicontoh oleh Erlangga dan lain sebagainya, yang sampai hari ini masih bersembunyi untuk bisa menyampaikan informasi dengan baik. Jika kami ini bersatu padu seperti itu, saya yakin insya Allah negara ini akan bisa maju, akan makmur, karena muncul oleh sumber-sumber intelektual semacam kami ini. Mudah-mudahan ke depan kami lebih baik lagi, bukan hanya berdiri di atas tiang-tiang politik, tapi juga perlu menggerakkan roda lembaga kelembagaan pendidikan. Kita hadir di sini banyak rektor, Pak Arif Satria, kemudian juga siapa lagi tadi, orang-orang yang sangat profesional. Saya kira ini perlu ke depan ditumbuhkan juga pikiran-pikiran kelembagaan pendidikan yang kemudian secara profesional mampu menjelaskan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat nanti akan bisa tertolong oleh hadirnya pikiran-pikiran yang profesional. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan kami ucapkan selamat menunaikan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, terutama kepada para senior dan guru-guru kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fauzul. Selanjutnya Bang Siroji dari Palembang. Rektor UIN Palembang. Silakan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita bisa bermuajah ya, bertatap muka ya. Walaupun
walaupun secara daring ya. Yang pertama-tama hormat saya kepada para senior yang hadir ya. Semuanya tadi ada 2 Menko dan banyak rektor-rektor ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya kira pertama apresiasi luar biasa ya atas acara seperti ini. Karena menurut saya acara seperti ini dan acara jalan sehat itu adalah satu ikhtiar kita ya untuk melakukan kristalisasi ya terhadap nilai-nilai perjuangan HMI ya yang harus juga dilanjutkan di KAHMI ya. Karena solidaritas, kebersamaan dan lain sebagainya itu tidak mungkin taken for granted ya. Tidak ada jaminan ya orang yang sudah di kader bertahun-tahun itu kalau tidak ada rekayasa sosialnya itu solidaritas kebersamaan itu tidak mungkin terwujud. Karena itu apa yang dilakukan oleh Kang Jana dan kawan-kawan ini luar biasa saya kira manfaatnya ya. Yang pertama saya kira tadi sudah banyak disampaikan nilai yang harus ditegakkan di KAHMI itu adalah tawasobil haq, tawasobil sober, ya, saling mengingatkan. Saya kira ini tidak boleh kendor ya supaya tokoh-tokoh KAHMI itu dalam posisi apapun, dalam prosesi apapun, jangan sampai ada yang layu sebelum berkembang. Ya. Jadi kewajiban kita semua adalah untuk terus saling mengingatkan supaya ada penguatan-penguatan terus ya terhadap tokoh-tokoh KAHMI yang ada di berbagai posisi. Yang kedua saya kira di antara nilai yang bisa kita kuatkan melalui acara-acara seperti ini adalah bagaimana semangat tahun ya kerjasama ya. Semangat kerjasama itu tadi misalnya Mas Yahya itu sangat kecewa ya. Bagaimana misalnya penggalangan dana untuk COVID itu hanya sekian orang saja ya. Nah ini kan satu indikator ya bahwa sesungguhnya tahun itu lemah ya. Meskipun mungkin tokoh KAHMI itu ya banyak tanggung jawabnya, tapi paling tidak ada partisipasi ya. Nah kita juga sebenarnya mengalami di berbagai organisasi ya susah sekali ya mewujudkan kerjasama seperti itu. Saya kira kemudian yang nilai yang lain yang sangat penting ya kita galang terus, kita rekayasa terus supaya terus hidup di KAHMI adalah bagaimana membuat KAHMI dan tokoh-tokohnya itu menjadi bermanfaat ya. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Dan untuk ini saya kira mungkin saya tidak menggunakan istilah the new normal, tapi menurut saya sejak adanya krisis COVID-19 ini ada persoalan-persoalan real yang perlu partisipasi KAHMI. Yang pertama, kita sudah sering membaca angka kemiskinan ini sangat meningkat secara drastis, luar biasa. Ya. Kemudian misalnya ancaman putus sekolah dan putus kuliah ini juga luar biasa, banyak. Ya, kemudian misalnya ancaman PHK ini sudah luar biasa. Nah, menurut saya ini agenda yang real ada di depan mata kita. Layaknya KAHMI mulai memikirkan, ya, tidak hanya untuk kader-kader kami ya, tidak hanya untuk adik-adik kita HMI, tapi untuk masyarakat secara lebih luas. Ini saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh KAHMI ya supaya di tengah krisis ini dan setelah krisis ini nanti selesai, ya, umat ini ya tetap berada di dalam kesabaran, keikhlasan dan tetap on the track ya, sehingga bangsa ini tidak terjebak kepada situasi yang tidak kita inginkan. Saya kira itu saja ya karena ini sudah malam dan sekali lagi apresiasi untuk acara ini. Terima kasih Kang Jana, terima kasih pada senior semuanya. Mudah-mudahan saya kira salah satu yang terakhir yang penting
pelajaran dari krisis ini adalah bagaimana kita memaksimalkan teknologi informasi ya untuk menggalang organisasi dan kegiatan kita. Dan apa yang kita tunjukkan malam ini saya kira luar biasa ya. Dengan sangat efektif, efisien, justru lebih banyak yang bisa hadir ya. Karena itu ke depan bagaimana kita mengemas ya acara dengan menggunakan teknologi informasi ini. Misalnya saya mengusulkan ya tokoh-tokoh kami yang sudah banyak melontarkan pemikiran-pemikiran yang strategis itu kan perlu kita dalami lagi ya. Misalnya Prof. Arif Satria itu tidak cukup kita hanya membaca tulisan beliau di yang ada di koran. Saya yakin itu baru sekian persennya saja yang tertuang di situ. Karena itu perlu kita dalami lagi ya bersama beliau. Ya mungkin ada sesi diskusi gitu bersama beliau, dan tentu tokoh-tokoh kami yang lain yang menurut saya itu di media sudah banyak melanturkan pikiran-pikiran strategisnya yang insya Allah akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, Pok Silvi. Pok Silvi, mangga, Pok. Ini sekarang beliau menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Aktif juga di Jalan Sehat. Terima kasih, Pok. Rupanya Pok Silvi. Sudah unmute, yes. Okay. Iya, Mbak. Maaf, Pok. Silakan, Pok. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para senior, Bang Akbar, Bang Menteri, dan selain sebagainya semuanya, ada Prof. Mahfud MD, dan semuanya. Kang Jana, ini saya kagumi sekali. Walaupun cuma sekitar HMI Jakarta Timur, tapi beliau selalu datang dan kemudian menjadi motivator untuk kita semua. Ini yang membuat saya makin bangga. Mudah-mudahan ke depan kita terus tetap eksis. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya kira action aja langsung. Jadi kan kebetulan saya di DPD RI. Halo, Mbak. Pok Silvi. Terus dari sananya. Terus gimana ya? Halo. Pok Silvi, halo? Ayo, Pok. Ya, tadi terputus, Pok. Punten, silakan. Oh, sekarang sudah? Iya, sudah. Sudah? Ya, udah, oke. Oh, muncul lagi. Sudah oke ya, sebentar videonya saya nyalain. Oke. Jadi saya ingin action saja. Artinya gini, hal yang ingin saya sampaikan, kalau tadi kan sudah semuanya serba ilmiah, serba hal-hal yang menurut saya sebuah pemikiran ke depan. Tapi saya ingin yang actionnya aja. Contohnya gini, saya pernah ngomong sama Kang Jana bahwa Lemhanas ini kan akan mengadakan, kebetulan saja COVID, tapi sudah siap. Gubernurnya sudah siap. Artinya bahwa kader kita ini perlu sekali pendidikan yang memang kebangsaan, bagaimana dia bisa jadi seorang politisi yang negarawan gitu. Jadi bukan hanya politisi praktis. Jadi atau dia belajar politik tapi praktis. Nah, yang kedua, DPD ini kan terdiri dari 34 provinsi. Dan kalau saya lagi ngobrol, rata-rata mereka adalah alumnusnya HMI. Nah, ini momentum yang bagus menurut saya dimanfaatkan. Kemudian selain itu, DPD ini akan menyelenggarakan sebuah kegiatan. Ini sekali lagi betul-betul karena faktor COVID. Sebenarnya kita pada bulan April kemarin, supaya pada saat bulan Juni ketika beasiswa sudah mulai diluncurkan, itu sudah ada. Jadi DPD ini akan mengundang seluruh menteri-menteri, ini baik pimpinan maupun anggota Dewan, ini sangat sekali memberi apresiasi yang tinggi. Kita minta kepada para menteri, kemudian organisasi internasional, menyampaikan kira-kira beasiswa apa yang bisa dimanfaatkan oleh kader-kader bangsa di seluruh Indonesia. Contohnya, ternyata di
kantor Mahkamah Agung pun ada beasiswa. Di kantor kejaksaan pun ada beasiswa. Di kantor kalau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan sebagainya semuanya ada. Itu sudah pasti. Tapi ternyata yang kita nggak pernah duga itu semuanya ada, termasuk organisasi-organisasi internasional. Kalau kita bikin semacam festival beasiswa internasional diadakan di DPD, ini bisa termanfaatkan oleh kader-kader HMI yang berada di pelosok-pelosok Indonesia. Jadi misalnya di Pak Menteri Muhajir barangkali dulu pernah ada nama bidik misi, sampai sekarang masih ada. Nah ini ternyata teman-teman kita banyak yang belum tahu. Kader-kader kita juga banyak yang sulit menjangkau itu. Nah saya ingin mengadakan itu dan saya kira HMI ini punya peran yang cukup besar. HMI punya peran yang cukup besar untuk ini. Nah kemudian saya ingin menyampaikan lagi bahwa saya tuh ngiler banget, pengen banget JSN di Jember ikut. Tetapi ternyata ya karena COVID tidak jadi. Nah, itulah sebenarnya yang simpel benar ingin saya sampaikan, yang praktis-praktis aja yang saya sampaikan bahwa jalan sehat ini merupakan langkah awal. Kemudian mari kita gandeng kader-kader kita. Saya suka sekali ketika tadi ada yang menyampaikan bahwa kita kurang care. Mungkin sosialisasinya yang waktu menyumbang hanya 20 orang. Saya juga terpanggil kalau misalnya memang saya harus begitu. Karena kasihan kalau kader-kader kita hanya ketemu senior, hanya mintain duit. Tapi kalau semuanya tersalurkan dengan baik ke dalam satu pos, ada wadahnya, nah ini bagus sekali. Kemudian gini lagi, saya kebetulan di Komite 3 di DPD. Dan kebetulan juga saya berbahagia sekali, artinya diberi penghargaan kepercayaan menjadi Ketua BAP, Badan Akuntabilitas Publik, yang kerjasamanya dengan Prof. Azhar Aziz. Nah, ini sangat membantu sekali. Ada Prof. Bahrul Akbar. Dan juga ketuanya sendiri adalah HMI, yaitu Mas Agung. Nah, ini artinya sesuatu yang bisa kita awasi. Ini kader-kader HMI bisa mengawasi bagaimana kondisi PSBB ini, kondisi keuangan negara yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID, ini bisa kita sama-sama. Termasuk juga saya sebagai ketua di BAP itu, ini kalau ada pengaduan-pengaduan bisa kita handle. Banyak contohnya kemarin masalah pertanahan di Riau. Saya langsung bisa ketemu dengan Pak Menteri, menyelesaikan masalah. Kemudian bertemu lagi dengan Pak Menteri, waktu itu dengan BPK atau BPK-nya. Itu kita bisa tindak lanjuti, bisa membantu kader-kader kita HMI yang berada di wilayah. Nah inilah saya ingin DPD ini, mari kita manfaatkan potensi-potensi ini dari kader-kader HMI yang terbaik. Nah, saya kira itu saja dari saya, dan saya salut juga ini para rektor, anteng, Menteri 3 anteng juga, ikut terus sampai akhir ini, sesuatu yang menurut saya lebih apresiasi yang tinggi. Bang Akbar, salut buat Bang Akbar dan Ibu Nina, saya terima kasih sekali. Kang Jana, jangan pernah berhenti ngingetin, selalu lewat Japri. Terima kasih Kang Jana, pahalanya banyak. Terima kasih. Khairunas anfa'ukum linnas. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk Mbak Wiwi. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat bertugas. Barakallah. Terima kasih. Ini kita sudah malam, sudah lewat waktu, tapi biasalah kalau di HMI kan, gitu. Jadi masih ada beberapa yang kita akan minta bicara. Masih ada 5 orang. Satu ini mewakili pelaksana waktu itu JSN di Palembang, ada Pak Joncik. Beliau ini sekaligus mewakili majelis wilayah lah kira-kira gitu untuk kami. Silakan Pak Joncik. Silakan Bang. Enggak Bang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para senior yang banyak sekali, mulai Bang Akbar, Cak Mahfud, Bang Hari, Pak Muhajir, dan lain-lain yang hormati seluruh serta silaturahmi kita ini, galang kita ini. Yang pertama harus mengucapkan apresiasi luar biasa pada kalian. Berkali-kali membuat keputusan, mulai dari JSN, dan sekarang bisa melakukan patrol atau misi yang sekarang ini luar biasa, bisa menyambung silaturahmi. Kemudian atas nama seluruh pengurus KHMI Provinsi Selatan, kami menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
Mudah-mudahan diskusi panjang setelah panjang malam hari ini luar biasa. Kembali kita pada NDP atau NDK sekarang, berbagai pemikiran. Tadi saya mendengar apa yang dilakukan oleh Rektor UBI, dilakukan oleh Rektor Unair, semuanya tak lain. Kita semua punya kewajiban. Pertama, menjaga agar mata air pengkaderan HMI harus tetap jalan. Saya selalu di kalangan internal kami, JSN, menyatakan ini. Termasuk ketika tadi sampaikan Kak Jana, waktu JSN dilaksanakan di Kota Palembang, beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah Bang Hari datang, Pak Wiwi datang, Profesor Suturo, luar biasa. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Kemudian menjawantahkan, mewujudkan nilai-nilai perjuangan wawasan keislaman kebangsaan kita. Harus tetap bertahan sekarang. Nah, saya kebetulan sekarang diberi amanah oleh rakyat menjadi Bupati di Palawang. Saya berusaha menunjukkan bahwa inilah kalau kader HMI diberi amanah untuk memberikan yang terbaik. Saya bekerja siang malam soal COVID ini. Terlepas nanti kita sudah mulai new normal atau belum, tapi yang terpenting bagaimana dampak kesehatan di atas, dampak ekonomi buat rakyat bisa di atas. Dan orang akan menilai kalau begini, bahwa ini dibuat oleh kader HMI. Saya bangga malam hari ini ada beberapa petinggi kita, Menko Polhukam, Menko PMK, semuanya hadir memberikan mewarnai. Mudah-mudahan sering kita baca di media, kita dengar, kita tonton di televisi, di media online, seakan-akan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu satu sama lain bertentangan. Enggak, semuanya kita seperti sampaikan Cak Mahfud tadi. Sebenarnya orang saja bisa besarkan. Saya yakin betul antara Mas Anies dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak ada beda. Semua bisa ini. Cuma cara mengkomunikasikan. Nah, mudah-mudahan kehadiran tokoh-tokoh HMI ini, kehadiran para alumni HMI yang tergabung dalam kami, dalam JSN, ini memberi warna. Saya yakin baik kader HMI, maka bangsa akan baik. Sebaliknya, kalau kader HMI tidak baik, ya bangsa juga akan mengarah ke situ. Karena kita semua tahu sejak kelahirannya tahun 47 sampai dengan sekarang HMI berjuang untuk keislaman dan kebangsaan Indonesia. Kayak gini Kang Jalil sampaikan, sekali buat apresiasi saya luar biasa, sering-sering dibuat ke acara seperti ini biar di seluruh Stantor Republik ini alumni HMI, adik-adik HMI bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa menunjukkan bahwa kita harus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Kemarin waktu JSN di Palembang dan Dialog Kebangsaan sukses. Terima kasih. Jamaah sekalian, Mas Muhajir, Pak Mahfud, Bang Akbar, dan lain-lain, besok itu kami akan menyelenggarakan juga silaturahmi khusus untuk para aktivis atau pegiat tadarus. Jadi kami itu sudah melakukan tadarus itu sejak tahun 2015. Setiap bulan Ramadan kami lakukan tadarus khusus Ramadan. Kemarin COVID juga begitu. Jadi kalau yang malam ini belum sempat bicara, mungkin besok kami undang kembali. Penceramahnya salah satunya adalah Prof. Arif Satria, insya Allah. Beliau akan berceramah tentang fitrah dan new normal. Nah, sekarang kita ingin dengarkan dari dua orang admin KFJS. Ada dua admin KFJS, satu yang dari, sebenarnya kami rencanakan ada 4 orang, dari Malang, dari Palembang, dari Medan, dan dari Pontianak. Tetapi beberapa ternyata mungkin sudah tidak ikut hadir. Nah, ini ada dari Palembang dulu. Palembang, Yuk Heni Susanti. Yuk Heni, silakan yuk. Yuk Heni ini ketua OC yang sukses menyelenggarakan JSN di Palembang dengan peserta lebih dari 20.000 orang. Silakan yuk. Nah, ini masih Bang Ud. Halo Kang. Yuk Heni ada Bang Ud? Udah tidur Kang? Oh, Masya Allah. Ya. Salam aja katanya Kang. Iya. Oke. Kalau gitu, Bang Roh Hermansah yang dari Pontianak, Ketua JSN Pontianak.
Silakan Bang Roy Hermansyah. Aduh, terima kasih Kang Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat kami yang junior kepada seluruh kanda-kanda, kepada Yunda, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Innal aidin wal faizin. Kami tentu merasa terhormat diberi kesempatan oleh Kang Jana yang kami alhamdulillah berkesempatan waktu itu didaulat oleh senior kami yang berada di Jakarta, Kanda Dr. Mansurul Hasa beserta Mas Pirian Aziz dan senior yang lainnya untuk didaulat menjadi ketua OC JSN Pontianak pada bulan Oktober. Yaitu yakin usaha sampai. Yang kedua, tentu dengan niatnya mardatillah. Jadi waktu itu tidak ada satu sen dana pun yang kami pegang saat itu. Jadi karena niatnya mardatillah, ya kan, yakin usaha sampai, alhamdulillah berkat support semua pihak, berkat semangat juga dari Kang Sujana Sulaiman, alhamdulillah dapat realisir dan alhamdulillah bisa menembus hampir 30.000 peserta, juga didukung oleh pemerintah daerah setempat. Alhamdulillah Profesor Mahfud MD juga hadir, ya. Bang Akbar Tanjung, alhamdulillah hadir. Bang Doli, Bang Herman Khairan, juga alhamdulillah hadir pada waktu itu dan juga senior-senior yang lain. Terima kasih. Ya Kusa. Terima kasih Kang Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roy Hermansyah. Ini sebenarnya ada Rektor Universitas Mula Warman, Pak Profesor Mas Jaya. Prof Mas Jaya masih ikut acara kita? Mungkin. Halo, Bang Mas Jaya. Terima kasih ya Bang Roy Hermansyah ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kembali JSN. Terima kasih, barokallah. Kerja luar biasa panitia. Peserta terbanyak sampai saat ini adalah sekitar 27.000 peserta. Terima kasih Kang Sujana, support semuanya ini. Amin, amin, barokallah. Pak Rektornya masih mute katanya. Pak Rektor, mangga Pak, silahkan. Terima kasih. Ini kelihatannya Prof Mas Jaya ini belum bisa. Prof, silakan Prof Mas Jaya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dicari-cari. Bapak-bapak atau senior-senior kami yang kami hormati, Bang Akbar, Prof Muhajir, Prof Mahfud, bersama Ibu, Prof Siti Sohrah, Prof Hari, secara khusus Kang Jana yang memfasilitasi pertemuan ini. Pertama kami menyampaikan penghargaan terima kasih secara khusus. Kami juga menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya pikir apa yang didiskusikan malam ini sangat menarik untuk kita sikapi dan banyak hal yang
menjadi bagian pembelajaran buat kita, terutama dari sisi kehamian kita. Saya tidak mengulang lagi apa yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu, baik para Menko, para senior, para mantan ketua umum, dan presidium, dan para rektor yang lain. Tetapi yang ingin kami tegaskan bahwa kami ingin mencoba menggugah kita semua untuk saling bersatu, mensukseskan apa yang menjadi agenda pemerintah, secara khusus perwakilan kami yang ada di pemerintah. Dalam hal ini Menko Pak Muhadjir, Profesor Muhadjir dan Profesor Mahfud. Tentu dari apa yang digagas oleh Kang Jana dalam hal menginventarisasi seluruh potensi kami yang ada di seluruh Indonesia, para guru besar dan doktor, mungkin ada S2 dan lain-lain sesuai dengan bidangnya, saya kira saatnya kita untuk mencoba mengatasi apa yang dihadapi oleh para senior kita yang ada di pemerintahan sekarang. Artinya kita itu terlibat memberi andil. Karena dua persoalan negara barangkali yang sedang kita hadapi yang agak memang kalau kita tidak ikut bersama, maka kemungkinannya tidak bisa kita capai dua-duanya. Tetapi kalau kita ikut bersama, bisa kita wujudkan kedua-duanya. Misalnya kita melawan COVID, atau dari sisi kesehatan kita harus berhasil itu. Kemudian sisi yang kedua adalah kita harus mempertahankan ekonomi kita. Kita tidak terdampak atau masuk di ranah krisis ekonomi. Dua persoalan utama ini hanya bisa diatasi oleh kemampuan yang dimiliki oleh kami. Yang sering kita dengar dan bahkan sudah disampaikan oleh para senior tadi, ada yang menjadi kebiasaan kita, memang kita kritis, kita objektif, tapi kita juga solutif. Dari sisi kritis, objektif, dan solutif ini, saya pikir Kang Jana bisa memfasilitasi lagi, tentu dengan koordinasi para senior yang ada di pemerintahan sekarang, karena kalau mereka berhasil, pasti akan membawa nama kami. Apalagi tadi sudah pernyataan bahwa dia terbuka menyatakan diri, dia adalah kami yang betul-betul mengabdi untuk negara. Oleh karena itu, mari kita bantu. Mari kita bantu memberikan pemikiran dalam bentuk solutif, sehingga mereka bisa menjadi referensi kebijakan negara untuk keluar dari persoalan yang kita hadapi, yaitu terutama pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Saya ingin penegasan saja bahwa rektor-rektor, saya dengan Prof. Nasi, Prof. Nupli, Prof. Arif, dan lain-lain rektor HMI atau kami, insya Allah itu akan mencoba mempenetrasi potensi yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian Kang Jana membutuhkan kira-kira bidang apa, kita kirim orangnya untuk memberikan masukan-masukan dalam berbagai pemikiran, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ide-ide, sehingga kita bisa mempertahankan dua persoalan yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu dari saya. Saya ingin ulangi, selamat kita masuk ke Idul Fitri, kita insya Allah di bulan Syawal ini kita meningkatkan aktivitas kita, terutama membeli andil dalam membangun, memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Terima kasih Kang Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mas Jaya. Mudah-mudahan Universitas Mula Warman tambah maju dan HMI-nya juga tambah maju di sana. Siap. Ini pembicara terakhir dari acara kita sebelum kita tutup. Mas Juni Farhan mewakili Malang. Kita juga waktu itu melakukan JSN di Malang dengan peserta himne HMI, luar biasa betul acara itu. Mas Juni, terakhir sebagai pembicara, Mas. Halo, Mas. Mas Juni. Mas Juni, oke? Mohon maaf ada
Yang lain-lain yang belum sempat mendapat kesempatan bicara, insya Allah nanti kita acara besok kita selenggarakan lagi acara khusus untuk para pegiat tadarus dan tilawah. Halo, Mas Juni. Nggak bisa ya? Baiklah, kalau begitu, Bang Akbar, Pak Mahfud, Mas Muhajir dan seluruh senior. Ada Mas Juni, oke? Masih bisa Mas Juni? Terakhir, Mas. Mas Juni ini kadernya Mas Muhajir juga nih kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua senior, Kanda Yunda, alhamdulillah bisa bergabung. Saya mengikuti mulai jam pertama tadi. Sudah banyak pembicara, mulai dari Pak Menko yang hadir di Malang ya. Kemudian Pak Menko PMK juga. Ya. Alhamdulillah ikut, sampai di Medan juga ikut. Sebagai wakil dari Mas Azmi ya, Presiden KFJS di Malang, saya mewakili, alhamdulillah selama kegiatan KFJS kita insya Allah tetap rutin meskipun pesertanya mulai menurun. Sebagai laporan saja untuk kegiatan saat COVID-19 ini, alhamdulillah MD Kahmi Malang itu sudah 2 kali mengadakan baksos pembagian sembako untuk warga yang terpapar, yang terdampak. Kedua kali, dan itu pun jumlahnya luar biasa dengan cara mandiri dari mandiri. Yang perlu lagi adalah kami dari MD Kahmi Malang yang berkegiatan saat KFJS atau JSN di Malang menginspirasi teman-teman dari MI untuk menghasilkan Mars Kahmi yang sampai saat ini belum diplenokan. Mohon itu bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan Mars Kahmi ini sebagai produk adik-adik kita di LSMI juga bisa menginspirasi yang lain. Kalaupun masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Itu saja untuk dari Kota Malang. Salam untuk semua. Subhanallah, luar biasa Kang Jana, koordinator dari koordinatornya presidium ya, koordinator dari koordinator presidium ya, mudah-mudahan juga sehat dan berkah selalu. Itu saja dari kami, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Malang, Arema, salam satu jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Juni, saya rakyat aja, saya membantu aja teman-teman di Kahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bang Akbar, Pak Mahfud, Mas Muhajir, dan semua senior, semua teman-teman, marilah kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Insya Allah kalau yang bersedia besok kita akan hadir kembali pada acara tadarus dengan penceramah. Ada 2 orang penceramahnya, salah satunya ada Prof. Arif Satria. Mari kita akhiri dengan doa. Mungkin saya pimpin saja doanya. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Barakallah, mudah-mudahan tambah sehat, tambah barokah, panjang umur, murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Yana. Ya, putra. Terima kasih semuanya. Barakallah. Sampai jumpa besok. Iya. Terima kasih bisa sampai. Terima kasih Kang. Semuanya, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Besok Kang. Besok alamat lagi, insyaallah. Nanti di-share alamatnya besok. Baru lepas. Dua ceramah besok. Assalamualaikum. Terima kasih. Kang Jana, makasih Kang Jana. Makasih Kang Jana. Si Kang Jana. Nun, Kang, Arjun, Nun, Kang. Kasih ya Bang Ridwan atau Bang Abdullah ya, bahwa udah diundang dari sana. Terima kasih. 85 lagi masih banyak. Tunggu dengan untuk besok Kang. Terima kasih. Selamat rektor. Terima kasih. Atur nuwun, Kang, atur nuwun. Makasih Kang, makasih. Assalamualaikum Kang Jana, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saleh alat cak si kucingnya ya, Pak. Apa, Pak? Itu lat-lat kucingnya. Lagi nih. Iya, Pak. Kucing. Ini namanya anu. Ini lat-lat. Siapa itu? Biasa. Siapa itu? Kelompok ada dua ikut. Itu dibuka itu. Ada gambar nih. Muncul gambarnya. Ini masih ketiduran ini. Lupa matiin. Nggak keluar karena dia tidur.
Ini nih, Mars Kahmi yang dari Malang. Ya kan? Mars kaminya nanti diusulkan di Munas saja. Siap, siap. Ya. Awas lah, minggir. Mas Ahmad, sehat-sehat Mas Ahmad ya. Alhamdulillah sehat, Bang. Semoga Pak Jo sehat. Amin, amin, amin. Pak Rektor, Fazil. Waalaikumsalam. Fazil. Oh iya. Pelanggaran Dedi Korwujak melanyaranya aturan pembesaran mantan Menkes Siti Fadilah. Siti Fadilah, sebuah konspirasi. Saya dikorbankan eksekusi seperti ada yang terganggu. Kang Jana, ada mau tanya? Kang Jana, Assalamualaikum. Kang Jana lagi santai. Oh, Kang Jana. Kang Jana. Kang Jana. Ada respon. Saya putar sekali lagi ya sebelum bubaran. Kang Jana, ada satu mau tanya. Saya lagi mencatat pembicara-pembicara. Tadi sesudah Pok Silvana sebelum Pak Ruhermansa, namanya siapa Kang Jana? Waduh, cakupan. Sebelum Bang Ruhermansa. Iya. Tadi rencananya Pok Heni. Silvi. Tadi rencananya Heni dari Palembang, tapi nggak jadi. Yang sebelumnya. Oh, yang Pak Joncik. Pak Joncik. Pak Joncik itu Ketua Majelis Wilayah Sumatera Selatan, sekaligus Bupati Empat Lawang. Oh iya, Ketua Majelis Daerah Sumatera Selatan. Majelis Wilayah Sumatera Selatan. Ya, sekaligus beliau ini Bupati. Saya lagi memposting itu, Mas. Iya, oke. Makasih, Mas. Sampai ketemu, Mas. Makasih, Ya, mantap terima acaranya. kasih, Barakallah. Assalamualaikum. Salam. Islam.